Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi mulai saling serang. Pilgub Sumatera Utara memang mulai memanas. Menjelang debat perdana pada 30 Oktober mendatang, baik Bobi maupun Edi, keduanya tak lagi sungkan mengkritik lawannya secara terbuka di hadapan publik. Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution mengkritik Edi Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023. Edi kembali ikut kontestasi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Pasangan ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya diusung oleh Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Sindiran itu dilontarkan Bobi usai rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi mengatakan masalah jalan rusak menjadi cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Ia menyebut kondisi jalan di Aceh dan Sumatera Barat justru lebih baik dari jalan-jalan di Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi jalan yang buruk selalu menjadi keluhan masyarakat. Bobi juga menyoroti besarnya anggaran yang sudah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi, Pemprov Sumatera Utara menghabiskan 2,7 triliun rupiah hanya untuk proyek jalan. Namun Bobi menyebut pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara justru tidak merata. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Tak hanya soal infrastruktur jalan, Bobi juga mengkritik Edi terkait masalah kesehatan. Menurut Bobi, masyarakat sangat membutuhkan seorang pemimpin saat mereka sakit. Pemimpin seharusnya bisa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan akses yang mudah untuk masyarakat. Misalnya, masyarakat cukup datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat dengan menunjukkan KTP mereka. Tapi kita tahu dari 38 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara salah satunya, yang masyarakat Sumatera Utara belum bisa berobat pakai KTP. Kalau di Medan udah bisa ya, di Medan. Sementara itu, Edi membalas kritikan Bobi dengan menyindir soal dukungan dari keluarga Bobi yang kini tengah berkuasa di Indonesia. Aksi saling sindir dan saling kritik merupakan hal yang lazim dalam setiap kontestasi politik. Saling serang antara Bobi dan Edi justru dapat menguntungkan para pemilih karena pemilih akan lebih memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan calon gubernur. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru atas elektabilitas bakal calon gubernur Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Perolehan angka sementara hasil survei, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi bersaing ketat. Bobi unggul dari gubernur petahana Edi Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2%. Sementara Edi Rahmayadi berada di posisi kedua dengan 15,1%. Pada pilkada kali ini, Bobi Nasution berpasangan dengan Surya, sedangkan Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagal. Bobi dan Surya diusung 10 partai politik.
Parpol yang terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumut, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3. Serta ditambah PSI, parpol non-parlemen di DPRD Sumut. Sementara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri didukung 6 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Selain LSI, lembaga survei KCIC pun mengeluarkan hasil survei sementara. Elektabilitas Bobi mencapai 42,1%, unggul atas Edi Rahmayadi. Figur Bobi Nasution merupakan bakal calon gubernur yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Angka popularitasnya mencapai 21,4%. Nasib petahana Edi Rahmayadi dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024 terancam dan rawan oleh penantangnya Bobi Nasution. Karena dari berbagai survei elektabilitas Bobi lebih tinggi dan meninggalkan Edi. Pengamat politik Muhammad Tri Andika mengatakan, faktor mesin partai politik yang mengusung Bobi semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut 2024, sehingga elektabilitas Bobi semakin naik. Ada 2 faktor penting. Yang pertama yaitu Bobi Nasution mendapatkan bonus politik dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin, Prabowo Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi itu memperoleh lebih dari 4 juta suara atau lebih dari 50% di Sumatera Utara. Dan saya melihat ada kecenderungan pemilih Prabowo Gibran akan memilih Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut dibandingkan dengan kandidat Edi Rahmayadi. Yang kedua yaitu faktor mesin parpol pendukung Bobi yang semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut. Apalagi Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One.
hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Bawaslu Padang Pariaman menggelar deklarasi pilkada damai di kawasan Nagari Limpato, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pelanggaran kampanye. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pilkada serta tokoh masyarakat. Selain penandatanganan deklarasi pilkada damai, Bawaslu juga meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Hadapi mengaku bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu telah maksimal hingga ke jajaran paling bawah. Dari awal masa kampanye Bawaslu Sumbar telah melakukan 30 pencegahan kampanye ilegal oleh pasangan calon. Kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah berhasil melakukan pencegahan terhadap kampanye yang tidak menggunakan izin atau surat tanda pemberitahuan dari kepolisian. Artinya apa? Memang semua apapun bentuk keramaian di masa kampanye ini selalu ada teman-teman pengawas pemilu, baik di tingkat nagari, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian di wilayah yang lebih besar. Satu saja tujuan kita. Tujuan kita adalah melindungi semua para pihak. Artinya apa? Kalau para pihak kemudian berkampanye tanpa menggunakan izin itu, pertama dia tidak mendapat perlindungan dari teman-teman kepolisian sebagai pihak pengamanan. Yang kedua, maka itu dianggap kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan dan itu risikonya adalah pidana pemilihan. Nah, sampai kita bicara hari ini sudah ada 36 pencegahan yang kita lakukan karena tidak menggunakan surat izin kampanye itu. Selain pengawasan netralitas ASN juga menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu. Untuk pencegahan pemerintahan daerah dilibatkan dalam melakukan sosialisasi kepada bawahannya. Dengan di internal ASN yang rasanya mau ikut ya atau ikut-ikutan berpolitik, maka di sana akan berlaku sanksi-sanksi yang berhubungan dengan larangan dan pantangan bagi ASN itu sendiri. Kami sepanjang nanti ada temuan Bawaslu, ada yang perlu direkomendasikan, maka pimpinan daerah ketika terjadi hal yang tidak diingin seperti itu akan ditindaklanjuti, diberikan sanksi yang tegas, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap ASN yang kalau terjadi pelanggaran tersebut. Rahman juga menambahkan akan menindak tegas ASN di Pemda Padang Pariaman jika terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Didampingi istrinya, calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Segala menghadiri pesta tahunan Guro-Guro Aron di Desa Tigandarket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Hasan Basri Sagala menyampaikan rasa hormatnya kepada seluruh masyarakat Karo yang terus melestarikan pesta budaya khas yang menjadi ikon Kabupaten Karo. Pria kelahiran Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara ini pun juga mengenali suku Karo dengan nasionalisme tinggi, persaudaraan yang luar biasa dengan tidak membedakan agama, lemah lembut dan patriotik. Pesta tahunan ini menurutnya merupakan sebuah tradisi yang berlandaskan gotong royong adat Karo untuk terus dilestarikan dan dibudayakan di tengah-tengah zaman yang sudah berkembang ini. Salam hormat kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Karo ini.
Salam hormat dari Ayah Edi Rahmayadi. Seharusnya beliau hadir bersama kita pada malam hari ini, namun karena beliau sedang ada acara di Pematang Siantar, menyampaikan kepada saya Hasan Basri Sagala untuk dapat membersamai seluruh masyarakat yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan nantinya akan dapat beliau juga menyambung tali silaturahim, menyambung persaudaraan kepada masyarakat yang ada di tempat kita ini. Hasan Basri pun meminta maaf kepada masyarakat Desa Tigandarket, Kabupaten Karo atas ketidakhadiran calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi yang juga tengah melakukan kampanye di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Ada kan? Mudah-mudahan kami doakan. Ratusan warga di Desa Sampal di Kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara mengikuti acara syukuran atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Acara syukuran yang meliputi doa bersama, hitanan massal dan makan siang gratis itu digelar oleh pendiri Partai Gerindra Deli Serdang, Muhammad Dahnil Ginting. Selain serangkaian acara tersebut juga ada pembagian sembako kepada kaum duafa di Kecamatan Percut Saituan. Menurut Dahnil, acara syukuran digelar untuk mendoakan kepemimpinan Prabowo selama 5 tahun ke depan agar terus berpihak kepada rakyat. Warga juga berharap Prabowo dapat membawa perubahan besar hingga bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Satu, yaitu atau yang saya sebagai pendiri Partai Gerindra dari Serdang 2008 dengan teman-teman, karena kami tinggal 2 orang pendiri itu, yang lainnya baru semua itu. Jadi di sini saya yakin dan percaya, karena saya sama Pak Prabowo sama-sama 4 kali, kami pejuang, petarung. Kami tidak pernah menyerah terhadap bagaimana itu mengemban tugas apabila dipercayakan oleh rakyat. Hari ini Pak Prabowo Subianto sudah dipercayakan oleh masyarakat dengan 96 juta pemilih, luar biasa. Dunia juga paling banyak itu Pak Prabowo, betul kan? Paling banyak. Insya Allah Pak Prabowo itu selalu diberikan Allah itu kesehatan, diridhoi Allah. Semoga Indonesia ini menjadi Indonesia emas ke depan. Selain mendoakan Prabowo Subianto, acara ini juga sebagai bentuk syukur atas terpilihnya Dahnil Ginting sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2024-2029. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap
di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Rumah yang dihuni oleh salah seorang anggota tim pemenangan pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Mahmud Effendi dirusak oleh orang tak dikenal. Peristiwa pengrusakan terjadi di rumah Nur Mega yang beralamat di Kelurahan Sibuluwana Lombok, Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sekitar pukul 3 dini hari. Nur Mega merupakan ibu dari Raju Firmanda Huta Galung yang merupakan salah seorang anggota tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi. Para pelaku bahkan berusaha membakar rumah tersebut. Menurut penghuni rumah, api sempat membakar tirai pintu kamar depan rumah. Beruntung penghuni rumah terbangun dan bisa langsung memadamkan api. Meski demikian, peristiwa tersebut membuat penghuni rumah trauma. Nur Mega pun langsung menangis di hadapan Masinton Pasaribu saat Cabup Tapanuli Tengah tersebut melihat kondisi rumahnya. Kedatangan Masinton merupakan bentuk keprihatinannya atas upaya pembakaran rumah salah satu anggota tim pemenangannya. Ia pun mendesak agar Polres Tapanuli Tengah dapat menangkap pelaku pengrusakan rumah tersebut. Kami percaya kepada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah akan mampu mengusut dan mengungkap tuntas dan menangkap pelaku serta dalang yang menggerakkannya. Kenapa kami percaya? Karena kita yakin dan kami percaya hukum masih bisa ditegakkan di Tapanuli Tengah. Pun jika di Tapanuli Tengah belum mampu ditegakkan, maka kami akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Masinton berjanji akan mengawal kasus ini sampai terungkap dalangnya. Menurutnya, ia akan membawa kasus ini ke Polda Sumatera Utara dan Mabes Polri jika Polres Tapanuli Tengah tidak mampu mengungkap siapa dalang pengerusakannya. Masinton pun mengingatkan semua pihak untuk menjaga kondusivitas agar tahapan pilkada berjalan dengan lancar dan damai. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Bapak Insinyur Haji Mawadi Yahya. Kampanye pemilihan Gubernur Sumatera Selatan kian memanas. Selain adu program antar calon gubernur, kampanye Cagup pun sudah terang-terangan menyindir dan mengkritik kinerja dan juga program kerja milik Cagup lainnya. Cagup Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dalam suatu kesempatan mengkritik kinerja Cagup Sumsel nomor urut 1 Herman Deru yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Di hadapan pendukungnya, Mawardi membandingkan kepemimpinan Herman Deru yang dianggap tidak mampu menyamai pendahulunya seperti Alex Nurdin dan Syahrial Usman. Apakah masih berhasilnya Pak Syahrial Usman waktu memimpin Sumatera Selatan dibandingkan sekarang? Apakah masih berhasilnya Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan daripada sekarang? Ini harus kita bisa menyampaikan. Kalau masyarakat kita rata-rata mempunyai pendapat bahwa dibandingkan dengan pemimpinan Syahrial Usman dan Alex Nurdin, pemimpinan Herman Deru menurut tidak ada alasan bahwa dia tidak.
Tidak mau kalah, Herman Deru juga mengkritik program unggulan paslon Mata Hati, yaitu pengobatan gratis. Program tersebut disebut Herman sebagai program yang sudah jadul. Menurutnya, di periode pertama kepemimpinannya, ia sudah menggratiskan pelayanan BPJS kelas 3 di Sumatera Selatan. Saat ini, ia memiliki program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. BPJS untuk kelas 3 itu 2 tahun yang lalu sudah kita canang dengan Sumsel Berkah. Jadi siapapun Pak Yopi yang tidak mampu membayar BPJS kelas 3 itu dibayar oleh pemerintah provinsi. Itu sudah jalan. Jadi pelayanan yang saya harap kalau untuk istilah berobat gratis segala macam itu sudah jadul. Karena sekarang ini kita yang ingin pelayanan yang prima. Sejumlah janji-janji terus dilontarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Tujuannya jelas demi mengambil hati masyarakat untuk memilih mereka di pilkada mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Puskesmas itu ronda. Siap salah bang, siap minta maaf bang. Mantan polisi malu-maluin aja. Pasca viralnya kasus Purnawirawan Polri merusak dan mencabut baliho pasangan calon nomor urut 2 Pilkada 2024 Padang Pariaman membuat suasana Pilkada Kabupaten Padang Pariaman makin memanas. Kedua belah pihak pendukung paslon saling melapor. Pihak pendukung paslon nomor urut 2 melaporkan 2 kasus pembongkaran baliho yang diduga dilakukan pendukung nomor urut 1. Laporan tersebut telah diterima oleh jajaran Bawaslu dan masih dalam tahap penyelidikan. Bukan pertama kali, hal ini sudah banyak dilakukannya, seperti baliho yang di bandara, itu dia sudah cuti sebagai kepala daerah, tapi namanya masih ada situ kan. Terus ada juga baliho-baliho kita yang dirusak di tempat lain, seperti posko pemenangan di Sikabu, itu dirusak baru kejadiannya, dan ini juga kita laporkan. Terus ada juga dukungan dari salah satu wali negari yang melarang anggota-anggotanya memilih JK Rahmat, kalau memilih dia dicoret dari jabatannya. Itu kita bisa buktikan. Rencana kita buat laporan sebuah. Kami dari Panwascam Sabar telah menerima laporan dari pihak terkait dan kami telah memprosesnya. Prosesnya pertama tentu kami kaji dulu. Kalau ada unsur-unsur pidana yang mencukupi, akan diambil alih oleh Bawaslu Pariaman. Sedangkan pendukung paslon nomor urut 1 yang dituduh menjadi pelaku pembongkaran menyanggahnya. Menurutnya pembongkaran itu sudah melalui tahapan pemberitahuan kepada pihak nomor urut 2, Panwaslu dan pemerintahan Nagari. Ia melaporkan kembali pihak kubu paslon nomor urut 2 ke kepolisian terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain melaporkan kubu nomor urut 2, pihaknya juga melaporkan Bawaslu ke DKPP terkait dugaan tidak netral. Saya rasa lebih berat undang-undang ITE. Ini baru pelanggaran pemilu. Ya. Kurungannya 1 bulan. Tapi kalau ITE tahunan, Rina bisa baca itu ancamannya. Kan? Berarti ini... Yang jelas, yang pasti besok beliau saya suruh lapor ke Polda menghadap tim cyber. Nah, supaya yang lain-lain jangan ikut-ikutan. Dan apapun yang kita lakukan ada konsekuensi hukumnya. Dan gitu. Yang akan dilaporkan siapa? Yang akan dilaporkan yang memvideokan dan yang mentransformasikan. Hingga saat ini kedua belah pihak masih menunggu hasil laporan masing-masing. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Net, kalau net.